Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya JVS Chandra di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu JVS Chandra Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat channel ini ada banyak orang, semakin banyak orang boleh dijamah, diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Sebab channel ini hanya diperuntukkan bagi kebenaran firman Tuhan, tidak untuk hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah lewat channel ini orang boleh mengenal Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tema saya kali ini. Saya beri judul tema kali ini yaitu percepatan. Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mau cepat. Semuanya maunya cepat. Mau apapun maunya cepat. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Mana ada orang yang mau berlambat-lambat? Tidak ada yang mau berlambat-lambat. Semuanya mau serba cepat. Makanya di konten saya sebelumnya itu ada saya bahas mengenai sifat atau kecenderungan manusia selalu maunya semuanya serba instan. Artinya ya cepat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, demi mengalami segala sesuatu yang cepat, apakah itu cepat kaya, apakah itu cepat naik tingkat, ataukah itu cepat terkenal atau apapun, orang tidak segan-segan mengorbankan apapun dalam hidupnya, harga diri mereka atau apapun itulah pokoknya, bahkan nyawa mereka sekalipun. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang percepatan ini? Nanti kita akan merenungkannya Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang selalu menuntun kami di jalan yang benar, karena Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Ini tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Sebab kami percaya Tuhan, kemanapun Kau membawa kami, melewati jalan apapun, kalaupun suatu saat dalam hidup kami Engkau membawa kami seakan memutar, itu kami yakin karena Engkau punya alasan. Mungkin kalau kami tidak berjalan memutar, kami akan mengalami atau menemukan hal-hal yang berbahaya bagi hidup kami. Itu sebabnya Bapa, apapun, kemanapun Engkau membawa kami mau ikut Engkau Tuhan. Sebab tidak ada yang lain yang kami inginkan dalam hidup ini selain kebersamaan denganmu, kedekatan kami denganmu, tinggal bersamamu Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami. Sehingga kami dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Engkau Tuhan, kami merasa tenang dalam hidup ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuntun kami dalam ibadah ini, nyatakan isi hatimu dalam nama Yesus. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara dari Markus 6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Bapak Ibu Saudara,
Ketika dunia ini diciptakan 6 hari lamanya, maka di hari yang ke-7 dikatakan hari untuk beristirahat. Di sini kita melihat betapa pentingnya istirahat di mata Tuhan. Di ayat ke-31 tadi dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Kenapa tempat yang sunyi? Supaya kita dapat fokus, supaya kita bisa dapat diam. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini perintah Tuhan. Sebab memang begitu banyak ya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat pada saat itu. Jadi Tuhan itu paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan lebih dari apa yang kita sadari bahwa itu menjadi kebutuhan kita. Maksudnya gini, seringkali kita tidak sadar bahwa istirahat itu butuh, itu perlu. Tapi berapa banyak kita terabas hal itu, kita abaikan hal itu. Kita terus kerja, kita terus usaha, kita terus melakukan aktivitas kita tanpa beristirahat. Mengistirahatkan jiwa dan roh kita. Nah, Tuhan tahu, Tuhan peduli itu. Makanya Tuhan sampai hal yang paling kecil, yang paling detail dalam hidup kita, Tuhan itu perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali waktu saya membaca sebuah artikel tentang balap mobil. Di dalam dunia balap mobil itu ada dikenal satu istilah pit stop. Apa pit stop itu? Pit stop itu adalah tempat pemberhentian sementara bagi semua mobil yang sedang adu balap. Kenapa harus berhenti? Karena Bapak Ibu Saudara, di tempat pemberhentian itu adalah kesempatan bagi seorang pembalap untuk entah itu menservis dengan cara yang super cepat terhadap mobil yang tinggal ditumpanginya. Mulai dengan mengisi bahan bakar, mengganti ban, memberi minum kepada pembalapnya dan sebagainya. Dengan cepat dilakukan di pit stop, tempat pemberhentian sementara itu, dan tentunya tidak boleh lama karena dia harus langsung balap lagi. Dan dengan masuk ke tempat itu, Bapak Ibu Saudara, bukankah itu justru membuang waktu? Bayangkan berapa kecepatan mobil ketika mereka sedang beradu itu. Per detik atau per menitnya. Dan berapa menit dia harus berhenti di situ. Berarti dia sudah kehilangan waktu yang begitu panjang dan kilometer atau kecepatan atau ini yang lebih begitu banyak. Seharusnya secara logika rugi, betul enggak? Makanya ada banyak orang bilang, udahlah nggak usah berhenti, cepat, yang penting sampai. Memang ada waktu yang terbuang, sekian detik atau sekian menit. Namun hilangnya waktu itu bisa ditebus dengan performa mobil yang pada akhirnya bisa lari lebih kencang lagi dan dalam keadaan aman tentunya. Jadi it's worth it, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan waktu beberapa second atau beberapa minutes, tapi dia mendapatkan keadaan mobil yang mungkin kalau dipaksakan akan berbahaya. Jadi masuk ke tempat pemberhentian itu bukan berarti membuang-buang waktu. Tetapi pit stop itu berarti berhenti sejenak untuk melesat lebih kencang. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa kita sadari, mungkin hidup kita pun
tidak ubahnya seperti perlombaan Formula One. Hidup ini sebuah pertandingan. Setiap hari kita begitu disibukkan dengan berbagai aktivitas dan rutinitas. Berlomba-lomba kita. Bangun pagi, secepatnya sudah berangkat, dan seterusnya. Bagi yang rajin, bagi yang mau berjuang, tentu ada hasilnya. Bagi yang malas-malasan tentu akan tertinggal. Itu pertandingan. Pertandingan dalam hidup ini. Tidak sedikit orang yang merasa 7 hari dalam seminggu itu masih terasa kurang untuk dapat menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kita memacu diri kita sedemikian rupa dengan berbagai kesibukan pekerjaan. Dan saking sibuknya, sampai-sampai kita pun kerap kali lupa sesuatu yang penting, bahkan sangat penting, yaitu berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Dalam ayat firman Tuhan hari ini dikatakan begini, Tuhan mengetahui kelelahan para muridnya. Setelah melayani orang banyak, dia pun lalu mengajak mereka untuk beristirahat, menarik diri dari kesibukan mereka. Bapak Ibu Saudara, tentu hari-hari ini ada begitu banyak orang sangat peduli dengan kesehatan. Sehingga artikel-artikel tentang bagaimana hidup sehat, whatever, segala macam itu sangat diminati oleh begitu banyak orang, tanpa terkecuali saya tentunya. Dan suatu kali saya pernah membaca sebuah artikel tentang seorang profesor di Jepang yang melakukan riset menakjubkan. Dan menurut saya sangat masuk akal. Bahkan menurut saya cukup alkitabiah. Dia mengatakan gini, sakit mah itu bukan hanya diakibatkan oleh karena kesalahan pola makan, tetapi justru lebih didominasi oleh karena stres. Orang kalau stres, maka sakit mahnya kambuh. Lalu hipertensi. Bukan hanya diakibatkan oleh karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asin, tetapi justru lebih didominasi oleh karena kesalahan dalam memanage emosi kita. Orang yang emosi tentu tekanan darahnya naik, hipertensi. Kolesterol bukan hanya diakibatkan oleh karena makanan yang berlemak, tetapi justru lebih didominasi oleh karena kemalasan berlebihan yang mengakibatkan penimbunan lemak. Asma bukan hanya diakibatkan karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, tetapi justru lebih didominasi oleh karena perasaan sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Jadi jangan sedih Bapak Ibu Saudara.
Sebab pada saat kita bersedih, maka kerja paru-paru jadi tidak stabil. Lalu diabetes. Diabetes itu bukan hanya diakibatkan karena terlalu banyak mengkonsumsi glukosa, tapi justru lebih didominasi oleh karena sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Makanya jangan egois, jangan keras kepala. Nanti bermasalah dengan pankreas kita. Sakit liver, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya diakibatkan oleh karena kesalahan pola tidur, tapi justru lebih didominasi oleh karena sifat buruk sangka terhadap orang lain, sehingga itu merusak hati. Jantung koroner bukan hanya diakibatkan karena sumbatan pada aliran darah ke jantung, tetapi justru lebih didominasi oleh karena kurang merasakan ketenangan. Dan karena dia tidak tenang, maka detak jantungnya menjadi tidak stabil. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlepas dari kebenaran riset ini, sesuai dengan firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira jika kita terlalu lelah dalam menjalani kehidupan ini? Orang yang kelelahan pasti moodnya jadi gak bagus. Orang yang kelelahan pasti bawaannya emosi. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hidup ini seperti balapan mobil. Dan kita sedang berada di arena balap tersebut. Kita dikejar pekerjaan yang menumpuk, yang seakan tidak ada habisnya. Kita dikejar kesibukan yang tidak ada ujungnya. Sehingga semua itu membuat kita lelah, stres, depresi. Makanya firman Tuhan gak pernah salah ya Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu begitu mengerti kita loh. Dia begitu peduli dengan setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang lelah, stres dan sebagainya, berapa banyak seringkali dalam keadaan itu kita masih berusaha untuk memaksakan diri untuk melaju lebih cepat. Tidak ada waktu untuk berhenti. Sayang waktunya kalau berhenti. Jika berhenti maka semakin banyak pekerjaan yang menumpuk dan tertunda. Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki pemikiran seperti itu, maka kita tidak akan ada bedanya dengan pembalap yang merasa tidak butuh pit stop itu. Atau seperti orang yang menebang pohon dengan mata kapak yang tumpul. Hanya karena tidak punya waktu untuk mengasah kapaknya. Dengan berhenti kita memang mundur satu langkah. Kita akui itu. Kita tertinggal sejenak, tapi setelah keluar dari tempat pemberhentian itu, sebenarnya kita akan melaju 2 langkah di depan. Itu sebabnya kita perlu waktu untuk berhenti dan beristirahat. Itu sebabnya di tengah kesibukan seperti dikejar waktu, berhentilah sejenak, tenangkan diri, dan berdoalah.
Nikmatilah berkat Tuhan yang sudah disediakan di dalam hidup ini. Dan mengucap syukurlah kepadanya. Maka itu akan meringankan hidup kita. Percayalah, dengan demikian hidup kita akan semakin produktif dan efektif, baik pekerjaan maupun pelayanan. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selama-lamanya indah bersamamu, menikmatimu, kehadiranmu bersamamu Tuhan. Kami tenang. Pada saat kita merasa tenang, disitulah letak kekuatan kita. Di saat kita merasa tenang dalam hidup ini, di situ kita dapat berdoa. Itu sebabnya tenangkan hati, jiwa, dan roh kita, pikiran kita semuanya. Biarkan kekuatan dari Tuhan akan mengisi hidup kita, sehingga kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat kita datang bersekutu dengan Dia, berdoa memohon kasih karunia-Nya, maka kita akan memperoleh kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini, keberanian
untuk menatap ke depan. Itu sebabnya tenangkan hati, jiwa, dan roh kita. Datang kepada Tuhan dan beristirahatlah di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat. Ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh, dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk dapat bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan. Karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, di atas dari apa yang menjadi sekedar keperluan kami. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap punya alasan untuk bersyukur, karena ada Bapa yang menjaga, memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita. Sebab berkat itu datangnya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga setiap kehidupan kita dengan demikian sempurnanya, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya, lalu membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.